Hari dia harus namanya tadi sampai belum. Oh, begini ya. Belum tidak sekali. Ada paham biasa. Belum sidang dia. Iya. Nanti ya. Este kok benar kayak ini. Kalau ayah di pirok sih kamu sana sekilar. Tidur ya. Kualitasnya bagus. Namun mirina 15-nya. Dia udah cakap di sia-sia kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatin ra'atu imrona rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka samiul alim. Wa qalat imra'atu imrona, dan berdoa istrinya Imron, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka, aku bernadar kepadamu, ma fi batni, bayi yang dikandung dalam perutku, muharraron, aku akan jadikan dia sebagai ahli ibadah. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah permintaan kami, innaka samiul alim, karena engkau yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Wa qalatim ra'atu imrona. Kalau kola, Pak, ini kola itu kan asalnya ngomong, bicara. Tapi kalau kola kesininya ada robi, itu jadi berdoa. Gitu. Jadi di sini bukan ngobrol lagi, di sini bukan ngomong lagi, tapi sudah berbentuk sebuah permintaan yang spesial. Ya. Jadi struktur kalimatnya kola, kesininya ada permintaan kepada Allah, jadi memanggil Allah. Kola Robbi. Nah, jadi strukturnya begini Bu, apa ya? Kola plus Robbi, ini jadi doa. Kalau kola saja tidak ada Robbi ke depan, ini hanya percakapan biasa. Berarti kalau sudah berbentuk doa, nah gitu ya, ini supaya nanti dipahami Pak ya. Kalau sudah berbentuk doa, maka di sini sudah memiliki apa? Keinginan. Kan karena doa itu kan keinginan. Kan tidak boleh orang berdoa tanpa keinginan yang jelas kan? Jadi ketika dia menyampaikan itu, apa keinginannya? Nah, pada saat ada keinginan, maka dia harus mengikuti yang disebut dengan apa? Ada SOP-nya apa? Ada standar operasional orang berdoa. Jadi tidak bisa orang berdoa itu tidak ada standar operasionalnya seperti apa. Nah, jadi di sini sudah mulai ada apa aturan-aturan yang diatur oleh Allah. Nah, makanya Ibu, ngobrol dengan Allah berbeda dengan ngobrol dengan manusia. Kenapa? Karena kalau ngobrol dengan Allah itu kan harus jelas. Itu yang disebut dengan apa? Ngobrol dengan Allah itu al-mihad disebutnya. Al-mihad itu apa? Al-mihad itu artinya harus steril.
harus steril dari obrolan-obrolan yang sifatnya tidak mengandung ilahiyah. Itu namanya almihad. Jadi lamun urang ngobrol sareng Allah, kata campur keneh banyak dengan apa, dengan sesuatu yang dapat mengganggu connect dengan Allah, itu kan jadi bukan doa namanya. Makanya saya pernah menerangkan begini. Kalau berdoa dilantunkan sebagai nyanyi, itu kan jadi tidak almihad, Pak. Ya. Ini kan orang jadi tidak jelas. Ini mau berdoa, mau nyanyi kan? Kita ongko eusina doa, tapi bari dilantunkeun kan sebuah nyanyian. Tapi mereka seperti meyakini bahwa itu adalah sebuah doa. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi Allahumma sholli teh kudu dibacana teh kumaha we formil ka Allah. Lamun dilagukeun ke jadi lain ngadoa. Ya. Serius. Semua kan. Dan ini nggak boleh disampaikan ke umat bahwa ini adalah bentuk doa. Itu bahaya, Pak. Kenapa bahaya? Karena ini sudah ada prosedural. SOP-nya udah jelas berdoa itu. Nggak sembarangan. Malah kalau kita ibadah haji atau umroh itu kan nggak sembarangan berdoa. Di sini harus doanya apa, di sini harus doanya apa. Itu kan SOP namanya ya. Kalau di sini nggak boleh harus begini ngangkat panangan. Kalau di sini nggak ada, itu kan ada aturannya. Sampai ketika kita sholat antara makom Ibrahim itu kan yang dibaca tidak sembarangan. Harus kuliah ayyuhal kafirun, harus qul huwallahu ahad. Walaupun kita bisa wal adiyah. Wah, abdi mah geus apa wal fajri ge teu meunang dibaca, Pak. Kenapa? Karena SOP-nya harus qul huwallahu. Atau udah qul huwallahu mah di Indonesia ge biasa. Wayah naon biasa. Dari ditu mah beda deui, da emang kudu kitu aturanana. Atuh kepepeurihan di Arab mah kudu qul huwallahu jeung Anas atuh sareng kuliah atunya di Indonesia atuh rada panjangan ieu mah. Ya. Nah, jadi konsep atau ini barometer berdoa itu nggak harus jelas, Pak. Nah makanya para ahli tafsir mengatakan wa qalatim imra'atu Imron ini bahasa qola yang disampaikan oleh istri Imron ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi Bu, Pak lamun aya kahoyong ngobrol hungkul jeung jami kan teu dinesnya. Tapi begitu dia itu sudah mulai wah aya kahayangna teh badag, nah lalu diformilkan. Ketika diformilkan berarti berhubungan dengan siapa? Nah itu ya, jadilah bentuk ngobrol itu jadi doa. Nah seperti itu. Ini satu ini ya, supaya nanti ibu ketemu bapak ibu di Quran, di hadis kalimat qola ini jangan langsung diartikan berkata atau ngomong, karena belum tentu itu bisa saja jadi berdoa kepada Allah. Kedua, wa qalati imra'atu Imron. Kenapa tidak disebut nama istrinya? Imra'atu itu istri, Imron itu Imron. Di sini tidak disebut nama istri Imron siapa. Berbeda dengan Luqman. Di Quran kan ada Luqman, ya, wa qala Luqman, ya bunayya. Tapi di sini kenapa istri Imronnya nggak disebut, Pak? Nah ini bahasa bagus sekali. Kalau bahasa saya bagus sekali. Kenapa? Karena ketika nama itu disebut, ini ada kecenderungan karena istri Imron yang dimaksud dalam ayat ini adalah pada waktu itu dalam kondisi seperti apa. Ini menunjukkan Pak kalau tidak disebut nama itu lebih menghormati. Coba Ibu, pun bojo itu enak kan? Pun bojo. Coba disebut namanya. Ustadz dengan siapa berangkat? Dengan istriku. Itu beda kan? Coba kalau saya sebut namanya. Nah itu akan ada nilai yang berbeda. Ya. Jadi boleh Bu, boleh mengganti nama. Jadi si nama disembunyikan, tapi dengan predikat yang lebih tinggi. Tidak boleh si nama disembunyikan, tapi dengan predikat yang lebih rendah. Itu tidak boleh. Ya. Sareng saha angkat Pak jeung Inung Barudak. Kan Inung Barudak ngaluih rendah ya. Dengan menyebut pun bojonya. Sebabnya tadi kan Inung Barudak berarti lain kita gak berat kan menyebut itu istri saya kan. Ya. Dengan siapa Bu berangkat? Dengan bapaknya anak-anak. Emang itu bukan suami ibu, bukan bapaknya anak-anak. Nah kan kalau disebut bapaknya anak-anak kan kesana teh ulah teh alun baku kan teh Bu. Ya. Tapi begitu kita jawab dengan bahasa dengan siapa berangkat? Dengan suamiku. Itu luar biasa. Itu suami bisa kelepak-kelepak gitu.
Kita geran hoyong. Alim hari-hari biasa. Pak, Nah, Pak. ya. Kalau Siti Maryam itu anaknya Imron ini bukan? Nah, ini nanti dari sini prosesnya. Makanya nanti ini harus dibongkar dulu siapa nama istri Imron supaya nanti tidak terkenal atau tidak apa. Kenapa? Karena nanti kan riwayat ini kan nyambung isinya Nabi Zakaria, isinya anak Nabi Isa ataupun ibunya Nabi Isa itu ngaremet Pak bentuknya ini. Nah, istri Imron ini namanya Hana. Hana. Iya. Hana. Kalau kenapa ini kan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Jadi disebut dengan apa? Al-Lughatul Al-Ibraniyah. Jadi bahasa-bahasa Ibrani yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Hana itu artinya angin semilir. Angin semilir. Ya. Angin memirir. Ya, angin memirir. Kalau dalam bahasa yang simpelnya nenggelis. Cuman di sana itu biasanya dibahasakan dengan angin. Jadi kalau angin ngagelebuk, itu biasanya. Kalau angin topan. Gitu. Angin topan itu sanes sana. Gelebuk ya sama. Topan namanya. Topan itu bahasa Arab. Ya, tupan. Ya. Jadi Hana. Jadi ada dua bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Ibrani untuk menunjukkan bahwa perempuan ini cantik. Pertama Hana, yang kedua Sarah. Sarah, ya. Sarah itu juga ungkapan bagi seseorang yang dipanggil dengan apa? Dengan wajah yang pantas. Itu namanya Sarah. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab asli, bukan loh. Jadi bahasa Arab asli itu sulit ditranslate ke dalam bahasa yang dipakai agama lain. Contoh, kalau Ibrahim itu bisa jadi Abraham, ya. Kalau Ismail itu bisa jadi Samuel, kan begitu. Jadi kalau dia orang kafir pakai Ismail itu kesannya itu dari Islam, padahal itu sebetulnya bahasa Ibrani. Maka mereka ganti dari Samuel. Kalau pakai Ibrahim itu terkesan seperti Islam, maka ganti dengan Abraham. Nah, tapi kalau nama Ahmad itu sulit, Pak. Sulit untuk diganti begitu pindah nama atau begitu agama beda nggak bisa. Kenapa? Karena itu bahasa Arab musta'arib namanya. Bahasa Arab. Nah, ini sulit juga, Pak. Makanya Rasul mengatakan ciri istri yang bagus itu adalah idza nadarotha sarrotha. Apabila Anda tatap, maka akan menggetarkan hatimu. Sarah itu. Sarrot itu begitu, Pak. Ya, pokoknya mah kieu ya, Pak. Bapak tatap istri kayak lamun jo seueur angen tak berarti. Aduh, nah ya. Abdi mah melongkun bojo teh jo jangar rusak. Nah, itu aya masalah ya teh. Ya kan eta sakitu gampil. Kan Rasul ditanya, ya Rasulullah, istri yang baik itu yang mana? Idana darotha sarotha. Kamu tatap, dia menyejukkan hati. Ini pelajaran yang berat, Bu. Tidak bisa ini. Ini tidak bisa berubah dengan ngaji yang sebentar ini. Iya. Ngaji sebentar mau berubah begitu, kenapa? Kan biasa kayak molotot. Ya, biasa molotot kudu robah ieu eta teh kan kedak dordar luar biasa, Pak. Makanya kemarin ada anak ini ya. Ada anak yang koma sudah 4 hari karena dipelototi oleh ibunya ya. Oh gitu. Iya. Itu koma usia 4 tahun. Koma. Ini lagi penanganan di KPAI ini ya. Di Komisi Perlindungan Anak. Kenapa? Jadi anak dipelototi itu akan terputus 200.000 sinap di otaknya. Sinap itu jaringan-jaringan saraf di otak. Dia langsung koma dan ibunya mengatakan, saya akan berhenti melototi anak saya. Ternyata geus koma. Seharusnya kan sebelumnya, ya. Nah, itu akhirnya ini jadi agak ramai. Jadi Komisi Perlindungan Anak ini lagi ramai sekarang. Lagi terangkat lagi dengan banyak kasus ya. Nah, begitu. Tapi aya imbasna kasim kuring rada lumayan ini. Jadi seueur job. Ya. Job. Nah itu, jadi Ibu bisa dipaham ya. Nama perlu nggak, Pak? Perlu. Orang tidak punya nama itu tidak akan berpengaruh. Bukan saja manusia, Allah pun disebut namanya di Quran, Pak. Paling banyak
nama disebut dalam Quran adalah Allah. Itu ada 4.000 kali pengulangan dalam Quran. Sok bapak baca dari Al-Fatihah sampai Anas Bu, itu akan menemukan kalimat Allah 4.000 kali itu. Artinya apa? Semakin disebut nama itu akan semakin terangkat. Secara kejiwaan manusia begitu. Ibu punya anak 5, yang satu jarang disebut, itu akan beda Bu, drop dia. Begitu dia anaknya disebut-sebut oleh kita, itu dia akan naik. Ya, itu kan begitu. Kenapa Allah menyebut namanya sering dalam Quran? Supaya Allah semakin terangkat. Walaupun sebetulnya Allah tidak diangkat oleh kita juga Pak, sudah di atas ya. Tapi dengan terus orang menyebut kalimat Allah, itu semakin orang itu tertanam di otaknya. Nah, itu bagus Pak. Pendidikan disebutnya apa? The power of name. Kekuatan sebuah nama. Berarti Shakespeare bohong ya? What? Shakespeare bohong. Iya. Pasti itu. Kenapa ini tidak rasional. Sebut nama Bu. Kenapa dengan menyebut nama kan itu Pak? Kenapa? Nanti di hadis ke mana? Hasinu bi asmaihim. Fa innahum yud'auna bi asmaihim. Panggil atau berikan nama yang terbaik karena engkau di akhirat akan dipanggil dengan namanya. Di akhirat itu dipanggil nama masing-masing. Tapi karena kecenderungan orang tua dulu itu kemampuan ilmu dan informasinya sedikit, makanya namanya juga tidak terlalu panjang gitu. Yang simpel-simpel aja. Kalau anak-anak sekarang itu uluh ngaran teh. Sakapeun ngaran budak ayeuna mah kolot we teu apal. Papeulin ngaran budak ayeuna mah. Ya. Nah, begitu. Jadi kasih nama yang bagus gitu kan. Coba saking simpelnya informasi ke otak, nabi pertama saya namanya Adam, Pak. Iya, Adam itu kan simpel. Orang tahu pada waktu itu tanah, udah aja Adam gitu kan. Lalu kemudian istrinya apa? Hawa. Hawa itu artinya udara yang hangat. Udah gitu aja. Oh, nah melihat aya deui ngaran. Emang sakit itu informasi nu aya gitu kan. Allah kasih Adam, ini Hawa. Begitu Adam dan Hawa sudah mulai dia punya ilmu yang lain, mulailah masuk kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mulai nama-nama ada nama anak turunannya dirubah, Pak. Tidak yang terlihat saja. Qabil, Habil, Iklimah, Labuda terus ke sini. Sampai pada akhirnya sampai ke kita nama itu sekarang sudah ratusan miliar keluar. Ya, sakapeung bakal teh geus beak ngaran urang teh batu we dicopot. Dan beda jauh. Ya. Tapi apa? Itu informasi. Jadi Bu, di memori seseorang itu akan bagus ketika informasi sudah banyak. Ya. Kayak di kampung namina budakna Robert. Robert budak teh ngaran. Bapana Koko. Ya. Tiap hari kamu di rumah dengan siapa? Dengan bapak saya. Siapa bapaknya? Koko. Kamu siapa? Robert. Jadi umah boy itu apa? Kalau ngerti apa ya? Koko Robert. Boleh nggak Bu ngasih anak Robert namanya? Boleh. Boleh. Silahkan. Asal sesuai dengan kejiwaan anak dan kondisi orang tua yang menerima nama itu dipanggil. Ya silakan. Kira-kira bapak dan keluarganya bisa nggak menerima nama anaknya begitu gitu aja. Jadi ulang ngaran Robert tapi era nyumput. Kenapa? Karena asa beban yang ngaran teh sana. Kenapa? Nya atuh abdi di leuweung mun di ngaran Robert sanu ningali atuh Pak. Ya bukan jelek nama itu, tapi jadi beban kan. Makanya kasih nama. Tetapi yang paling pokok, nama itu fungsinya satu untuk doa. Kedua, nama itu sebagai apa? Sebagai pembentukan karakter, kejiwaan. Nama itu membentuk karakter. Ya. Tapi nama tidak merubah nasib. Ada ya bisa ngarubah nasib. Selamat itu walaupun namanya selamat, titajong mah poe tiasa. Dengaran selamat tapi titajong wae. Teu naon Bu, da teu ngarobah nasib ari ngaranna. Cuman ini aja dok, satu doa, yang kedua apa? Ini Pak, membentuk karakter di dalam jiwa itu beda dengan nama yang beda itu kan. Nah, jadi gitu. Kan dulu Mike Tyson itu kan namanya sebelum begitu masuk Islam kan jadi Abdul Aziz. Abdul Aziz itu artinya apa? Hamba yang gagah. Tapi nggak goler poholipil Pak.
Ya tidak berubah. Nasib dia ya harus kalah dengan Khalifin ya masalah. Kenapa? Karena nama tidak berubah nasib. Tapi nama ini aja. Dulu banyak nama hewan Pak Ustaz. Ya, Nama hewan dulu banyak dipakai. banyak. Perang-perang lama dulu. Perang dulu. Saking informasi belum masuk. Yang ada hewan aja. Bukan guru. Iya. Kebo, Bagong. Bagong Atmajaya. Ya, kemarin yang heboh di FB apa? Setan. Setan Maghrib. Nah, iya, itu kan saking sulitnya mungkin orang tua mencari nama, akhirnya dinamain setan. Lalu ada lagi Maghrib. Ribut. Nah, Tuhan, ada Tuhan itu? Tuhan ada. Itu informasi sebetulnya, bukan mengeksplor supaya dia tenar sebetulnya, karena emang kemampuan orang tua pada waktu itu tidak ada. Jadi komunikasi di otaknya hanya sebegini itu. Akhirnya saya memahami orang tua kita kan sama Bu ya. Dulu kan orang tua kita namanya simpel kan. Paling panjang itu 4, rata-rata 2 kilo. 2-3 huruf gitu lah. Ya. Siapa namanya? I. Itu namanya I aja. Panjangnya apa? II. Itu aja, tapi emang seitulah kemampuan orang tua kita. Nah, jadi Bu, ukurannya Pak, ini kenapa disebut? Karena emang ada yang hebat di keluarga Imran, sehingga masuk surat namanya Ali Imran. Al Imran. Itu artinya kan ini keluarga nggak macam-macam itu kan. Ini keluarga hebat gitu ya, sehingga disebut Ali Imran itu. Nah, Bu coba Pak, mulai kita masuk nih ke dalam redaksi pemahaman ayat ini. Wa qalat imra'atu atau imratu Imran, Rabbi inni nazartu laka. Ini perlu dicatat dulu Pak ya. Pernyataan doa dari istri Imran kepada Allah dengan bahasa nadar tuh, ini menunjukkan dia pernah mengalami kesulitan punya anak. Iya. Ini sulit. Dia kan beliau tuh punya anaknya sulit sekali Pak. Dan secara ukuran logika, turunan Imran itu banyak anak. Tapi kenapa istri saya tidak punya anak? Jadi kilah bahasa nama. Kalau ada seseorang yang ternyata berdasarkan medis itu tidak ditemukan sesuatu yang dapat menjadikan dirinya tidak punya anak, itu artinya kan harus dikembalikan kemana? Jangan cari kemana-mana. Ibu, saya bahan bapak, tapi kenapa belum punya anak? Ini hebat kalau saya. Langsung dinadarkan kepada Allah. Nadar. Nadarkan aja. Ya Allah, kalau saya punya anak dan hamil, saya akan begini. Itu namanya transaksi dengan Allah. Kayak orang terus saya diudak-udak kan itu dia bikin capek biasa galak. Kan sudah dikasih tahu tidak ada keluhan apa-apa. Kenapa kalau tidak ada keluhan apa-apa, Anda terus memaksa orang untuk mencari apa penyebabnya? Ini juga sama, Bu. Istri Imran itu dengan Imran sudah berusaha. Kenapa? Karena pingin ada keturunan yang meneruskan kebaikannya. Apa yang dilakukan? Udah, Pak, itulah bahasa ayat nama. Kita udah aja lah, kita nadarkan kepada Allah. Kalau saya hamil, maka saya akan begini. Nah itu bagus Bu. Inilah yang disebut dengan apa? Manajemen konflik spiritual. Ya, iya Bu, manajemen konflik spiritual. Ketika ada terjadi konflik spiritual, ini bagaimana kita memahamkannya? Yang ke Allah deui, tapi orang tidak apal ke Allah teh kelana kumaha. Mulailah dibikin sebuah skema holistik. Spiritual, mental, kemudian emosi, fisik. Nah, ini Pak, ini saya temukan di beberapa kitab, ya. Ini boleh dipakai di kasus apa saja, ya. Spiritual, ternyata spiritual itu problem solvingnya 50%. Yang kedua mental 20%. Emosi 20% dan fisik 10%. Itu aja. Ini jadi rujukan semua ini. Malah saya baca di Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan pada saat orang itu punya sesuatu masalah yang sulit dipecahkan, maka salah kalau mengejar ini. Gitu kan ya? Tapi seharusnya dia mengejar dulu ini, itu setengah masalah dia sudah selesai. Paham Bu ya? Coba tinggal silakan ya Pak. Ini nazartu laka. Ya Allah, aku nadarkan kepadamu. Ini kan 50% udah sering ke Allah. Kenapa? Berarti sudah dikonekin spiritualnya dengan Allah. Kan udah selesai 50% Pak ya.
Kan ini konsepnya kan begini. Ibu bapak aya nanaon kalau heula tong memberi poin ieu atuh capek. Ya. Tuh, kalau kita punya keluhan, Bu, ya. Keluhan di buku saya kan udah baca ya yang kuat dulu spiritual kan. Kalau punya keluhan, coba kalau cari-cari kemana-mana Pak. Ini kan ngecari yang ini. Pak ya, seharusnya kan ini ditingkatin. Begitu ditingkatin 50%, itu artinya setengah penyakit itu udah hilang begitu. Tapi nah mudah-mudahan ieu wae atuh. Ya, obat ini kan. Ini obat dokter ini. Ya. Padahal ini problem solving yang utama. Orang yang punya apa? Orang yang punya sesuatu hubungan dengan kita, jangan kejar orang itu Pak, capek. Kejar aja Allah. Nanti biar ku Allah digilekeun hatena, ngarah bager gitu. Ya. Ngejar terus itu mah capek. Sakinten namun itu teh nu diberi ku urang teh kumaha? Jual kemudian dia langsung kepada kita. Coba kalau langsung dia itu jadi melawan gimana? Nah, kenapa? Karena fisiknya itu 10%. Ustaz abdi teh cenah asa teu damang-damang nya atuh milarian we obat. Nya. Kan milarian obat. Coba lu baca di Quran, surat apa? Surat yang Nabi Ayub itu. Wa idza mariddu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu spiritual. 7 tahun itu Nabi Ayub sakit. Tapi kenapa dia tidak kenapa tenang sabar? Karena dia yakin sembuh itu gaib. Sembuh itu gaib. Sedangkan dia itu punya masalah itu tidak gaib, terlihat sendiri. Nah, jadi Bapak dibilang. Ya. Ya. Paham nggak Pak? Penjabaran spiritualnya apa coba? Spiritual itu kedekatan dia terhadap Allah. Tahapannya contoh, kalau orang punya masalah, sholatnya saja nggak dilakukan, ini gimana beres Pak? Ya, sholatnya ditinggalin, sholatnya asa kainget, ini mau beres gimana? Sedangkan sholat itu pembuka otak spiritual kan? Kalau nggak masalah, tapi sholat lagi gede-gede. Tapi Pak, ada konsep ruqyah syariah. Yang pertama itu tobat. Kedua, takriyatun nufus, Ya, pensucian jiwa. Nah, ketiga baru doa. Iya, itu komposisinya saya. Silakan mau ditempatkan di mana juga boleh. Mau tobat dulu, mau tajiyatun nafas dulu, itu mah hanya komposisi. Tapi intinya itu, ya. Coba kurang gambarkan lah Bu, ya, supaya nanti Pak bagus nih. Orang sakit masuk VIP dengan kelas 3. Kira-kira cepat sembuh yang mana? VIP. Hah? Sama aja. Hanya gandeng aja logika. Harganya tinggi ya. Harganya besar. Iya, cobalah kita bandingkan dulu. Ternyata yang ini lebih cepat. Taruhlah, ini secara logika manusia kan ini lebih cepat Pak. Yang ini lebih lama. Yang ini 3 hari udah pulang. Kalau yang ini 2 minggu didudukkan nih. 1. Ibu bisa lihat saja Pak, penanganan manusia dalam konsepnya. Coba, ini perawatnya juga pegangnya gini. Udah Pak, nggak apa-apa, tulis. Bariernya. Contoh ini, dokter sumping, tak, pulang, nggak apa-apa. Tapi kalau udah kalau yang kelas 3, coba kalau ke BIP, perawatnya itu nggak begitu. Dokternya lama ngobrol, enak nggak? Nah, gitu. Pakai BPJS juga. Gitu, karena bayarnya mahal kan. Dihitung-hitung ya 2 minggu itu lu poe gede kan iya. Ya. Nah, kenapa? Kalau di sini kan ngumpul orang-orang yang semua stres. Iya. Ya, dia ka dia sakarat, dia ka dia jorowokan. Rek tenang kumaha atau akalo atuh Pak. Ya. Jadi akhirnya spiritual orang yang berada di sini itu bisa rendah Bu dibandingkan dengan yang ini. Kenapa? Karena tidak bisa dinafikan oleh kita. Ini dipengaruhi oleh faktor eksternal apa spiritual itu. BPJS maksud. Apalagi itu. Jam genep ngantri, kerek di pariksana jam 7 putih. Ini bisa nama sakit ini. Ya.
Tapi lamun itu itu rumah dokter muka isu-isu Bu. Ya. Nah, itu mah lowong. Dulu bosnya ka ditu aya duit mah. Iya. Tapi ngantri. Jajan we dugi ka magrib saya sabaraha. Nah, seharusnya begitu. Makanya Bu, di Arab Saudi, di Masjid Madinah dan Arab Saudi itu jarang orang yang sakit kecuali orang yang atau orang yang umroh dan haji. Kenapa? Orang sana kesulitan dokter itu mencari orang yang sakit rutin. Kenapa? Karena di sini gini kan, siapa yang sakit dibiayai. Kalau di sana enggak, orang yang sehat dibiayai. Itu cara berpikirnya dirubah. Iya. Kalau bapak sehat, kami biayai. Itu Pak. Jadi orang kan terus semangatnya teh hayang sehat. Ada di dia sok pokoknya mun gering asup dibiayaan. Nya mikir hayang gering kan. Mumpung gratis. Kalau dipikirna kitu mah beda, Bu. Nah, itu yang makanya yang begitu Bapak Ibu kalau umroh haji lihat aja. Yang itu tempat-tempat jualan obat itu begitu dilihat itu rilisnya itu yang laku itu adalah obat-obat Indonesia. Modrek paramek nu kari itu. Antamin. Bagina urang buku. Nah, biasa na kitu di dia atau orang sana sendiri jarang Pak ini yang beli itu orang luar semua. Ini menunjukkan apa? Mental. Mindsetnya itu mempengaruhi orang. Mindset itu pola pikirnya juga itu. Kalau pola pikirnya nu gering dibiayaan otomatis hayang gering. Lebaran umpeng gratis ya. Nah, ini kan begitu. Coba lamun kieu hebat banyak yang sehat dibayar. Wah, itu baru. Ini masalahnya ini lumayan saha. Enggak ada. Nah, di sini mulai pola pikir. Ya. Apa pola pikir istri Ayub ketika Nabi Ayub 7 tahun sakit? Aku tidak kuat mengurusmu. Sedikit lagi engkau sakit tidak sembuh, maka aku akan bercerai. Itu kan? Itu mindset. Tapi Ayub langsung menjawab, aku bernadar kepada Allah. Mulai di sini nadar itu disembahkan. Kenapa? Ketika mentok secara ilmu ini, Bu, dia langsung bernadar kepada Allah. Itu bagus, Pak. Saya pernah berhadapan dengan orang-orang yang kasusnya hampir sama. Begitu dinadarkan itu perubahannya bagus, Pak. Ya Allah, saya nadar. Kalau saya punya anak, saya begini. Itu ternyata reaksi hormonnya lebih cepat dibandingkan dengan dia kesana kemari untuk mencari obat. Apalagi langsung, wah ini mah kudu kama eros. Wah, itu lebih iya apa ya? Lebih bingung eta. Maecot. Iya. Maecot gitu. Itu maecot kan ya. Kayak pengen makan. Nah, seperti itu. Itu udah paham Bu ya? Nah, begitu. Oh iya. Kita punya anak juga bermasalah sama, Pak. 1, tingkatkan spiritual, 2, pola pikir. Mindset kita dirubah. Kita juga berjalan dengan sendiri. Baru ke sini libatkan perasaan. Mana ini? Ini kan Pak Takobal Mini. Apa? Perasaannya ditingkatkan, Pak. Pak Takobal Mini. Jadi mendesak Allah untuk apa? Untuk mengijabah doaku. Itu perasaan. Ya Allah, abdi mah mangga we, bade diijabah mangga, bade henteu mangga. Iya teh. Saya ngadoa gitu cek teh, kerek mah. Ya. Kamu mau enggak berdoa begitu? Ya, saya malah seadanya aja. Ini harus begini ini. Ini kan patakoba pakai pak, kemudian kesininya fi'il amr menggunakan mudhari itu menunjukkan ada tekanan hebat dari dirinya kepada Allah. Paksa saya ya Allah. Oh, ya. Pak heras-heras ya kenapa enggak ada heras Pak jeung Allah mah nya. Beda heras urang kudu ieu. Ya Allah, aku ini begini, begitu. Apalagi kalau di Sopa Marwah, wah ngajerit dirinya Pak. So. Sopa Marwah mah ada mah ieu we lah, ceng-cerengan we. Ya. Kenapa? Di sini udah jelas Fataqabbal minni. Ya Allah, aku desak supaya apa permintaanku Engkau kabulkan. Ini kobala itu kan mengabulkan. Untuk ngegeluyung gitu ah. Ya, saya itu yang ujung sana Mafi batni. Mafi batni. Oh, batni. Oh. Apa yang ada dalam perut atau dalam bahasa ininya yang saya kandung. Ya. Kalau dalam bahasa lain Bu, ada masalah lain apa yang sedang saya hadapi.
kan? Apa yang sedang saya hadapi ini? Aku nadarkan kalau seandainya selesai, aku akan bernadar begini. Cuman yang tidak boleh itu apa? Bernadar itu dengan sesuatu yang wajib, tidak boleh. Ya Allah, upami abdi bareres masalah erek sholat fardu. Hari-hari nanti gitu. Ya kan biasanya. Hari sholat fardu mah teu kudu nadar, kan wajib atuh. Nadar itu membuat sesuatu yang mubah atau sunat menjadi wajib. Kalau yang sudah wajib jangan dinadarkan. Ya. Aya nu nadar eta bapak-bapak Bu. Ya Allah, mun abdi nikah deui pun bojo mangga sangat diridokeun. Bade di ibadah hajikeun ku abdi. Naon sing teh nadar? Taroskeun mah mendadar abah bapak gitu. Tidak bisa. Akhirnya ditolak lagi, Pak. Kenapa? Karena nadar harus sesuai. Kayaknya ibunya nadar kudu naon? Kudu ngabotkeun. Teras kunaon? Kudu wajib, tidak boleh. Ya. Mun saroleh pun anak abdi mah bade salat wajib. Sareng Ramadan. Eta mah. Kumaha nadar gitu. Nadarna yang tidak wajib jadi wajib ya. Ini coba lihat Pak. Nadarnya ini hebat. Ini nadar tulaka ma fi batni. Yang di ma fi batni siapa? Maryam. Ini kan Siti Maria. Yang dikandung itu kan muharraron, sampai nanti anakku akan dijadikan sebagai ahli masjid, orang yang taat beribadah muharraron. Begitu kedua, akhirnya Siti Maryam tidak pernah keluar rumah Pak, kecuali dia berada di mihrab. Sampai beliau hamil melahirkan Isa pun tidak pernah keluar dari mihrab. Kenapa? Ini permintaan ibunya langsung dinadarkan. Nadar itu biasanya tidak diam. Bukan di kandang domba bukan ya? Bukan. Kandang domba Maria. Kalau yang di Muharraron itu, yang di tempat ibadah itu Maryam. Oh. Yang di kandang domba Maria. Maria beda deh. Beda. Ya. Kalau begitu melahirkan di bawah pohon cemara itu Maria. Kalau yang di bawah pohon korma Maryam. Iya, beda. Beda. Ya. Nah, Muharraron. Sampai apa, Bu? Sampai hamil. Hamil itu Siti Maria. Dan hamilnya persis dia nadarkan pula. Ya Allah, aku hamil tanpa ada bapak, bahan dari bapak. Tapi aku bernadar, anak ini harus menjadi manusia yang spesial. Jadilah Nabi. Nabi itu. Semua turun-temurun. Pengajaran yang sama. Ya Allah, upami nu dikandung ku abdi teh ieu teh budak teh lalaki. Ku abdi rek dinadarkeun sena ahli masjid. Oh sigana apa? Hebat budak. Ya. Betul Ustaz, Maryam itu dari kata Ibrania. Maharoran. Bukan. Jadi Bukan. anak yang dikandungnya ini itu kan Siti Maria. Ya. Yang dikandung oleh Hana. Muharraron itu saya nadarkan nanti kalau anak saya ini lahir, mudah-mudahan dia menjadi orang yang taat beribadah. Doa berarti. Langsung doa. Doa langsung dinadarkan Pak. Langsung dinadarkan. Ini kan parenting tingkat tinggi. Ya. Itu yang disebut dengan self image positif. Ya. Membuat rekonstruksi dalam rahim itu dibikin sehebat mungkin. Jadi nadarnya bukan kalau saya punya anak, saya akan potong unta gitu, bukan? Enggak ada Bukan. Oh, bukan. Nadarnya walaupun itu boleh, boleh. tetapi lebih baik dengan yang lebih bermanfaat untuk kemajuan anak kita. Kecil Pak unta. Ya. Kalau udah membeli onta kan beres, sudah disembelihkan Iya. dibagikan. Tapi kalau buat anak kita, mudah-mudahan anak saya menjadi pendamping Imam Masjidil Haram. Jadi itu doa ya, doa terus Doa. Kewajibannya apa setelah berdoa itu? Kita memelihara doa itu. Oh, jadi mendidik segala macam itu. Kan begitu ditanam kan nggak boleh dilepas. Itu lahir, Nggak boleh dilepas. Ditanam, disiram, kemudian dipupuk. Itu tugas kita memupuk, tugas kita menyirami. Biarlah Allah yang menumbuhkan dari negara kita. Nah, begitu kan? Bagus Bu ini, kayak ini bagus. Saya baca terus, oh iya hebat nih. Ya. Jadi pelajaran bagi kita.
Jadi begitu ibu bapak ada masalah juga sama Pak. Tinggal sama dikonekin aja problemnya apa. Gitu aja sama Bu, diikuti gitu kan. Kita pupuk, kita airi, lalu biarlah Allah menyelesaikannya. Nah, begitu. Baru fisik berapa? 10%. Udah itu aja. Cuman ini masalahnya kita mudah-mudah fisik. Innaka, nah coba inna. Ini kan sedang berdialog dengan Allah. Sesungguhnya engkau sami'u. Apa Bu sami'u itu? Nah ini. Dia maha mendengar dari doaku. Alimu, apa alimu itu? Engkau maha mengetahui anakku jadi apa nanti. Pokoknya kita berdoa biarlah Allah yang maha tahu hasilnya jadi apa. Cuman tidak mungkin orang yang dipelihara dirawat dengan bagus hasilnya jelek. Tidak mungkin. Itulah satu keyakinan. Abdi teh tos diurus budak teh nah budak teh kieu wae enggak mungkin Bu kalau bener ngurusnya enggak Pak. Minimal si pohon ini enggak berbuah juga, si pohonnya akan bermanfaat bagi kita. Ya, bahasa guru saya Pak. Iya, enggak perlu khawatir gitu. Budak ulah anu pengan HP da kumaha? Kabeh anak nyarap pengan. Ya. Iya. Ibu mau melarang anak si pegang HP, ya kita megang nggak bisa. Kenapa? Biarkan ini namanya eranya. Ya, ini masanya yang seperti ini. Iya, makanya sekarang sampai 2020 itu disebut dengan apa? Parenting digital ini. Ya. Jadi kita harus berhadapan dengan apa? Dengan digital yang luar biasa. Luar biasa. Karena berjalan. Cuman bagaimana kita mengimbangi begitu kan? Tekengeng sana naon. Ini kayak jadi bodoh. Bodoh mah turunan. Mulai anu bodoh ku HP, Bu. Turunan. Ya. Kalau masalah Pokemon biarin aja ya, nggak usah dilarang. Bukan nggak usah dilarang, biarin aja lah. Ngepikirin. Lalu kita coba Pak, kalau kita coba memberikan sebuah apa? Taruhlah kita demo. Demo buat apa? Nggak bisa dilarang. Ya. Terus warnet kabunggur kan tiap rumah, tiap ini ada warnet kan. Kalau udah nggak masanya juga berhenti. Udah nggak masanya udah berhenti. Jadi insya Allah, kalau saya selalu mengatakan begini, cing tenang. Kenapa? Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Era digital ini harus diikuti. Makanya dalam sebuah keterangan apa? Adibu auladakum. Coba kita. Biarkan aja, tapi kita kontrol. Gimana? Saya mau tanya, ada nasi doa. Misalnya itu kan doa bakunya begitu. Apakah kita berdoa dengan bahasa kita sendiri dengan nada kita boleh? Boleh. Selama tidak ada mansus silahkan. Mansus itu ditentukan oleh Nabi harus baca ini. Kalau sama bebas silahkan. Gak boleh khawatir lah. Ya, tinggal gini aja. Merubah dari kolak ke sini. Coba Ibu, lamun ngobrol biasa kan kayaknya. Abdi teh hoyong ieu, kan ngobrol biasa. Tapi kalau begini, ya Allah, saya ingin ini. Itu kan jadi doa. Ya. Coba Ibu, semua bahasa yang awalnya tidak ada kalimat ya Allah, itu artinya non spiritual. Itu tidak ada kaitan dengan spiritual. Tapi begitu dimasukkan ya Allah, itu jadi nilai spiritual naik. Pak, walaupun hanya satu kalimat. Abdi teh teu daman, coba jadi kieu, ya Allah, saya sakit. Jadi spiritual, Pak. Ya. Itu hebatnya Bu kalimat spiritual itu sedikit tapi pengaruh terhadap. Udah Bu ini. Nah, kalau sudah begini, baru nanti kita serahkan semua hasilnya ke Allah. Baru jadi kita akan tahu. Pertanyaan saya, kenapa Ali Imran ada di Quran? Keluarga yang lain nggak ada, Pak. Coba Ibu lihat di Quran, ada nggak keluarga yang lain? Nggak ada, cuma ada satu keluarga Imran. Luqman itu bukan keluarganya, Luqmannya. Secara personalnya saja. Itu adanya di Imran saja. Kenapa? Karena lahir dari Imran itu turunan Nabi. Hampir semuanya. Dari Imran, kan Nabi mah sadayana ge Pak, hampir semuanya. Sampai kan Nabi mengatakan, "Kullul anbiya'i min bani Israil illa asyra." Semua nabi dari Bani Israel kecuali 10. Yang 10 ini ternyata bukan turunan Imran. Nah, begitu. Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah Imran didokumentasikan oleh Allah karena memang ada ajaran yang sangat hebat. Satu,
Imron mengajarkan kepada kita pengokohan keluarga itu dipengaruhi oleh 4 hal. Nanti masuk ke fikih namanya Pak ya. Ini masuk ke fikih ini Pak, fikih ayat. Supaya nanti fikih ayat nyambung. Baik bahasa ataupun psikologinya. Udah yang tahun berapa Pak? Bah? Yang tahun berapa kira-kira? Wabah Zuhairi. Yang lengkap tadi? Yang lengkap yang terbaru Wabah Zuhairi terbaru. Juhaili. Wabah Zuhairi. Tafsir Al-Mujid. Tahun Sekitar tahun 2000-an. oh 2000-an ya. Pertama apa? Katanya atasbitu fil usyrah, keluarga akan kuat apabila satu tidak saling menceritakan rahasia. Kan gitu, Pak. Coba Bu, Yahudi ini Bu, kalau dia berani mati Pak, kalau rahasia harus dibongkar. Kenapa? Karena kalau rahasianya ini terbongkar lemah kan? Kelemahan Yahudi itu dibongkar itu karena munculnya orang-orang yang keluar dari Yahudi. Baru terbongkar. Selama ada di dalam Yahudi nggak bisa. Selama ada dalam keluarga itu nggak bisa. Keluarga Imron itu terkenal dengan apa? Penjaga rahasia. Coba begini Bu. Kalau ada seseorang ngobrolin istrinya ke orang lain, kelemahan istrinya, kira-kira ini kuat nggak keluarga? Enggak, rapuh kan? Kenapa ciri rapuh? Artinya orang masuk gampang gitu kan? Itu saja satu. Kalau istri ngomongin suaminya terus, kejelekan suaminya, kira-kira ini kuat nggak? Enggak, rapuh kan itu. Artinya orang bisa masuk. Oh gini kan kia, subhantation. Nah pada saat dapat menahan itu akan kuat. Itu namanya tasbih, takwiyatul usyrah. Yang pertama, saling menjaga rahasia. Ya sambil belajar aja Pak, saya juga Pak. Ya, Bapak-bapak Ibu juga belajar. Ini kan belajar kita juga. Walaupun sudah rumah tangga lama, Android diajarkan Pak. Ya. Bagaimana saya harus menyimpan rahasia istri saya dan istri saya harus menyimpan rahasia saya supaya tidak terjadi kelemahan. Itu kan tidak mudah itu ya. Kedua apa? Yang dibangun di keluarga Imron apa? Ilmu. Sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Makanya turunan Yahudi itu alim Pak, kan itu Pak. Kalau turunan Nabi Muhammad sobar. Karena memang keilmuan itu dibangun Pak. Dengan ilmu itu problem solvingnya mudah. Di Ciamis itu sudah banyak perceraian itu karena faktor apa? Ada beberapa kasus ya di beberapa tempat Bu ya. Itu kasusnya beda lebaran Pak. Yang ini cerai dengan suaminya kenapa? Ulang tahun lebarannya beda wae. Pak dipikir-pikir uang tete saruas. Ya. Tuh lebarannya bisa tiasa gitu Pak. Kenapa? Karena keilmuan tidak sama ini. Membangun ilmu itu harus luar biasa Bu. Kalau tidak ini bisa begitu. Salakina rebo pemajikan Kamis ulang tahun dari gitu. Akhirnya ada buat sih lebaran beda wae. Sampai nanti kesimpulannya begini. Begitu di depan pengadilan ditanya, apa yang menyebabkan Anda bercerai? Beda prinsip. Prinsipnya apa? Saya lebaran Kamis biar bohong. Kan jadi akhirnya begitu kan? Itu pada dasarnya sebetulnya bukan itunya Pak, ilmunya. Kalau ilmunya nyambung, suami istri itu kan beda, nyambung. Kan enak punya. Tuh, kira hiji we dicarai ku salaki nama nyambung. Atau suaminya melarang istrinya, itu nggak akan nyambung. Kenapa? Karena ilmu itu mempengaruhi kekuatan keluarga. Nah, tiga apa? Sosial itu komunikasi. Ya, jadi yang jalan komunikasinya itu kan bakal kuat keluarga. Kalau tidak jalan, ini rapuh. Ulah kos kuburan aku, araya dihanap tapi terang ngobrol. Ya kan kuburan ada penghuninya ya, tapi terang ngobrol, ngaharulan we gitu. Maka saya Pak, saya sampai baru gini, salah labar tadi mayu. Segitu ngobrol taramat. Nya tamat bikin kapoe kiamat. Ya, kita kuat nggak Bu kalau di dalam nggak ngobrol? Nggak kuat Pak. Kenapa? Ini kan membangun ini. Dan yang pokok, yang terakhir apa? Pembangunan atau dibangun apa? Ekonomi Pak. Memang harus bagus. Ya, ekonomi rapuh itu biasanya rapuh gitu Pak. Itu mah pengaruh dahulu. Kenapa kamu
mau ninggalin suami kamu, suami saya nganggur. Nggak apa-apa kan, bagus ada suami yang nganggur tiap hari ketemu. Ya kalau banyak uang mesin saya siap. Jadi emang ekonomi itu dibangun. Yahudi kuat ekonominya. Saya tidak sedang memuji Yahudi, sedang memuji karena Imron itu kuat dalam konsep yang ini. Ya. Nah, padahal ini semua diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Nah, jadi kita belajar ini dulu ya. Hari ini kita belajar keluarga Imron. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Itu paling pokok. Ya. Ada pertanyaan? Ali Imron itu Yahudi, Pak. Hah? Ali Imron itu Yahudi. Bukan, Pak. Ini keluarga yang memang yang melahirkan ini. Ini bukan Israel. Bukan. Nabi Isa Musa ke sini, Pak. Imron menjadi dulu. Kalau Imron bukannya Ibrahim ibunya bapaknya Maryam. Berarti kan Maryam Isa, berarti kan dekat Pak, nggak ada jauh. Iya, cuman tidak Yahudi berarti kan Ibrahim Ishak Ismail. Ishak itu melahirkan Yahudi sampai ke Isa. Nah, Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Tapi mulai munculnya Yahudia itu dari setelah ini. Dari Musa. Musa. Jadi nggak terlalu jauh dari kesana. Karena dulu itu namanya apa? Agamanya itu sebelum itu Hanifah. Ya. Hanifah. Agama yang lurus itu aja bahasanya. Yang ajarannya cuma satu, bertauhid kepada Allah. Makanya orang yang tetrajal Pancasila Tuhannya 3 udah salah gitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhannya 1. Ini sok Pancasilais gitu. Tuhannya saja udah 3. Yang ya padahal kalau dilihat itu kan yang ketuhanan yang Maha Esa itu cuma Islam. Yang lainnya Tuhannya banyak. Kalau mau kembali kepada Pancasila itu sebenarnya Islam yang diterima. Tapi mereka ngambilnya yang sirajat keempatnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi diterima agama lain. Padahal kalau mengacu ayat pertama itu nggak bisa. Yang bertuhankan Esa itu Islam. Ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini terakhir dari saya sebelum ditutup karena saya ketambahan 4 santri lagi di rumah. Jadi sekarang ada 13 anak. Doain dari semuanya karena saya nyangung itu sekarang 1 karung itu 1 minggu. Ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Rezeki Allah maha luas. Ini jadi rata-rata santri yang di rumah itu keluarnya itu nikah. Nah ini kebetulan tanggal 28 ada yang nikah santri saya yang di rumah, ini yang di rumah Pak asli. Jadi saya nanti badai ngawinkeun. Iya, jadi badai ngawin kan. Nah gitu. Jadi badai ngawinkeun lah gitunya abdi teh karena emang ini semua orang tuanya kan rata-rata menyerahkan semua Bu. Saya. Ya. Jadi saya mengundang majelis taklim aja. Kalau ada kesempatan silahkan datang. Kalau Perempuan laki? yang di rumah laki-laki. Jadi ke istrinya ke sana. Di mana? Saya masih di Bandung sih. Masih di Bandung, alamatnya ada, nanti minggu depan bisa ngobrol atau gimana. Yang penting saya sudah informasikan mau menikahkan anak santri yang di rumah. Ya. Mudah-mudahan ada rezekinya Pak ya. Kapan itu, Pak? Tanggal 28. 28 Agustus. Ya, 28 Agustus. 28 Agustus setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Gitu. Mudah-mudahan Ibu ada kesempatan, ada waktu, Bapak-bapak juga sama, atau minimal saya dorong doa, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ya. Di undangannya ini. Belum masih penasaran nih, tapi di luar konteks ya, tentang batasan rakaat 1 buku itu gitu. Ya. Nah kalau yang menurut biasanya kan dihitung dari Al-Fatihahnya ya. Kalau sempurna itu 1 rakaat gitu ya. Tapi pas saya kemarin lihat-lihat gitu ya, ada beberapa hadis sahih, 1 dari Bukhari gitu, 2 dari Muslim yang secara tersirat menyebutkan bahwa 1 rakaat itu ketika ruku gitu. Jadi kayak di Bukhari itu kan ada yang datang masbuk, kemudian dia rukunya terburu
guru gitu ya. Terus kata Nabi, dia itu tidak disuruh mengulangi lagi rakaatnya, itu yang pertama. Terus yang dari muslimnya itu bahwa hitungan rakaat itu adalah satu rukun, itu seperti apa gitu. Ya. Yang di Bukhari dan Rasul merasakan di belakang ada yang mengejar ruku beliau. Kemudian sudah selesai Abu Bakar sholat, kemudian Rasulullah mengatakan walam takut, jangan kau ulangi. Pertanyaannya, jangan kau ulangi ruku atau rakaatnya, jangan kau ulangi tergesa-gesanya. Kita biasanya kan. Jadi itu yang harus ditelusuri. Nah, ini kan hadisnya masih dua pemahaman. Gak bisa diartikan bahwa itu jangan kau ulangi rakaat. Dari mana itu kan tidak disebutkan, tapi walam takut, jangan kau ulangi itu. Apa yang harus diangkat? Mulailah disebutkan pencarian dalil sebagai penunjang agar nanti bisa menemukan dalil itu jangan diulangi rakaat atau jangan diulangi tergesa-gesa. Dan ternyata Rasulullah ketika beliau itu masuk dalam rakaat yang kurang, beliau itu pas sholaina maaf, beliau sholat bersama kami masbuk lalu tambah lagi. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah jangan diulangi tergesa-gesa, sehingga Anda sholat mengejar lalu rukunya itu kan dari sini. Nah gitu. Nah ini kan nggak bisa Pak. Sab di sana, ruku dari sini. Nah nggak bisa. Sholat yang dijaharkan, itu ya ditanya. Nah, jadi di hadis Bukhari-nya itu kan itu kan, jadi rukunya ke guru kan, tapi kalau di bahasa tuh jangan kau ulangi lagi. Nah itu kan jadi antara dua tuh kan, jangan kau ulangi lagi gurunya, atau jangan kau ulangi lagi rakaatnya. Ini kan jadi masih. Nah itu sudah ditemukan. Jangan kau ulangi tergesa-gesanya Anda. Terus kalau yang di hadis yang dari Abu Hurairah, yang dari hadis Muslim kalau salah itu ya, bahwa hitungan itu adalah pas ruku, itu palsu atau enggak? Enggak, di Muslim itu tidak menerangkan dia itu satu rakaat. Man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Coba bahasanya kan gitu. Siapa yang menemukan imam ruku, maka dia sudah mendapatkan sholat. Ya iya. Bukan mendapatkan satu rakaat. Bukan mendapatkan satu rakaat, mendapatkan sholat. Ya iya, otomatis kan sholat mendapat pahalanya. Iya. Cuma rakaatnya kan belum diterangkan oleh itu. Ada hadis yang itu. Tapi ada tafsir dari Al-Quran, rukulah kamu bersama yang ruku. Itu apa tafsirnya? Bukan ruku itu jangan satu rakaat. Itu berbeda kaitan dengan sholat. Itu kaitan dengan ibadah. Itu bukan mencari untuk bab ruku itu. Itu untuk kaitan beribadahlah kalian bersama orang-orang yang beribadah sama. Cuman bahasanya para kamu wasjudu. Kan orang beribadah itu dua Pak caranya. Satu ruku, dua sujud. Dari dulu juga begitu. Orang-orang dulu juga ibadahnya gini Pak. Ruku mereka. Lalu mereka sujud. Nah, dalam praktek dalam Islam, dalam Rasul kemudian disempurnakan cara-cara itu menjadi sempurna. Ada sujud, ada ruku. Ruku dan sujud itu sudah dari ajaran dari dulu. Cuma cara-cara yang berbeda. Jadi satu rakaat itu untuk kita berjamaah itu berjamaah di apa itu? Dijaharkan harus mendengar Fatihah yang lengkap. Otomatis. Iya. Kalau sudah imam sudah baca alhamdulillah berarti sudah gugur kita satu rakaat. Sudah tidak dihitung satu. Nah, itu iya. Tapi sholatnya dapat. Sholatnya itu yang harus dipahamkan iya, supaya iya, tidak iya. terkesan ini naon sana abdi sholat ge. Nah, Ini nunggu aja rakaat ya, kedua. kieu we ngajentul lah lebaran nanti di. Bukan, iya. ibu sholat saja Bapak ke sana. Walaupun tidak dihitung satu rakaat, itu tidak perlu khawatir pahala mengikutinya udah ada. Cuma kebanyakan teman-teman kita tuh dari ruku. Ya kebanyakan. Makanya gitu. dengan tangan itu Hadis Pak. itu. Rakaat itu sama dengan ruku gitu. Iya. Di situ. Iya. Rakaatan dengan rukuan berbeda. Beda ya. Rakaatan itu bukan rukuan. Coba begini aja lah. Ini sebentar Bu ya. Coba Pak. Saya tanya, yang disebut satu rakaat apa? Mulai dari awal Takbir. Fatihah, sujud, ruku, bangkit dari ruku, kemudian tidak sujud, dua kali sujud itu, kemudian berdiri lagi, dihitung satu rakaat. Iya. Jadi kenapa di rakaat pertama jadi boleh dari ruku, pan rakaat kedua juga kan dari berdiri dihitung satu kan?
Iya. Kesana aja logikanya. Ya. Ya, iya, cuman sebetulnya yang berat itu bukan nambah satu rakaatnya, bukan. Bukan menambah satu rakaat yang berat. Karena nambah satu rakaat itu mudah dan orang bisa. Yang berat itu merubah keyakinan. Ya, karena keyakinan dari dulu mendapatkan ruku nambah satu. Nah, begitu. Bukan menambah satu rakaat itu ya. Yang mesti dobrak itu keyakinan. Jadi Pak Bakroh ini tadi gimana? Yang Abu Bakar Yang telah iya, harus tambah satu ya? harus tambah satu. Karena di hadis yang lengkap Abu Bakar nambah lagi dia. Oh, nambah lagi. Ini nambah ya, Pak Bakroh nambah. Nambah lagi. Cuman kata Rasul, jangan tergesa-gesa begitu sholat. Masa rukunya dari sini gini Pak? Itu kan kasusnya. Abu Bakar itu beliau ruku dari belum masuk saf. Iya. Nah, Ustaz, tapi itu yang jadikan dasar oleh teman-teman yang menghitung satu ruku itu satu rakaat itu gitu. Jadi ketika si Abu Bakar itu ruku setelah dia selesai sholat, Rasul hanya bilang jangan kau ulangi lagi. Tapi Rasul tidak meminta dia buat menambah rakaat sholat. Itu yang dijadikan sebagai dasar oleh teman-teman yang melakukan itu gitu. Kalau berargumentasi metodologi itu bisa udah lemah itu. Dari mana menyimpulkan tidak boleh satu? Nambah lagi. Itu kan Rasul hanya mengatakan jangan kau ulangi. Ulangi yang mana? Berarti nggak boleh lagi kan? Kalau Iya enggak, yang jangan kau ulangi. Ini yang jangan ulanginya yang apanya? Itu metodologinya udah lemah. Tapi keterangan tentang tafsir hadis itu di mana yang lengkapnya? Karena ada hadis pelengkap yang itu yang tidak dikeluarkan. Di mana itu? Masih di Bukhari. Kan itu panjang hadisnya. belum beres. Ya. Itu hadisnya apa aja? Kalau ada pertanyaan, kesimpulannya Abu Bakar nama lagi enggak ada. Mana hadisnya? Ada, kan pelengkap hadis itu. Cuman yang melengkapi hadis itu tidak dimuat. ini bisa jadi kecurangan ilmu gitu. Cuma Bu. Nah, berapa? Kalau kaki kita soalnya berapa? Oh, ada 10. Ini jahat kan? Buat itu rokaat berapa? Takutnya di situ. Ketika masuk ketiga. Ada yang lain. Kalau ketiga kan udah ya Bu ya Pak, itu aja dulu ya. Nanti disambung lagi. Minggu depan bawa itu Bu materi ya. Apa? Yang ini yang Sholat. sholat. Kita lanjut minggu depan yang sholat. Sunah ya. Nah, sholat. Dua ini ya. Sholat sunat atau Nah, sholat sunat. sholat temannya. Sholat sunat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.